Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema ke-7 tentang kepemimpinan, subtema 3, Ayo Memimpin. Muatan pelajarannya Bahasa Indonesia, PPKN, IPS, IPA, dan SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar, mudah-mudahan kita bisa mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar, menjelaskan hubungan yang dialami pada masa pubertas dengan kesehatan reproduksi, lalu membuat karya berisi cara menghadapi masa pubertas dengan baik, mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi, serta kita semua bisa menuliskan informasi tentang bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kegiatan ini selalu Allah ridhoi sehingga kita semuanya bisa menerima sedikit pembelajaran atau ilmu yang bisa disampaikan dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan tentu untuk bekal masa depan kita. Hari ini kita akan membahas nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam Pancasila, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan terakhir untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di dalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang dan sikap saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Lalu bagaimana nilai Pancasila itu bisa kita aplikasikan atau bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, hal yang mudah kita lakukan dengan saling tolong-menolong, saling gotong royong, membantu, bersikap adil. Nah, adil di sini berdasarkan kebutuhan yang ada. Misalnya, kalian kakak beradik, kakaknya sekolah SMP, adiknya masih TK. Nah, adil di sini ketika orang tua kalian memberikan kebutuhan sesuai apa yang kalian butuhkan masing-masing. Misalnya yang SMP butuh ongkos 20.000, yang TK hanya butuh bekal nasi dari rumah. Nah, oleh karena itu orang tua membagi dengan cara adil sesuai porsinya. Lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, ketika kita menginginkan hak kita terpenuhi, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban. Karena di setiap hak yang kita miliki ada kewajiban, atau setiap hak yang kita miliki ada hak orang lain. Lalu menghormati hak-hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ya, seperti yang sudah kita lakukan bersama-sama, kita mengadakan bantuan sosial bagi teman-teman, saudara kita yang terdampak atau terkena banjir. Nah, itu adalah aplikasi atau implementasi dari nilai keadilan. Lalu, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya,
kalau kita melakukan sesuatu harus diperhatikan apakah ini akan merugikan orang lain atau tidak. Di Indonesia banyak sekali terdapat kesenian, salah satunya adalah seni patung. Apa sih seni patung? Seni patung itu sendiri adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Indonesia adalah benda tiruan, bentuk manusia, hewan, atau bentuk yang lainnya yang cara pembuatannya dengan banyak cara ya, ada memahat, ada mencetak, dan lain sebagainya. Menurut Susanto, seni patung itu sendiri adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Apa sih gunanya patung? Fungsi patung itu sendiri yang pertama sebagai nilai religi ya. Misalnya kita pernah melihat yang namanya patung Bunda Maria atau patung Yesus. Nah, itu berarti bagi agama lain itu memiliki nilai religi. Atau misalnya kita melihat patung Ganesha ya. Itu juga memiliki nilai religi, punya sisi keagamaannya. Bagi agama lain itu adalah Tuhannya yang disembah. Lalu patung juga berfungsi sebagai arsitektur. Arsitektur ini menunjang atau mengkonstruksi suatu bangunan sehingga bernilai jual atau memiliki estetika, keindahan, ya. Lalu yang ketiga, patung sebagai monumen. Ya, kita tahu ada monumen nasional yang di situ ada Bapak Soekarno, ada Hatta. Nah, itu adalah wujud dari nilai atau fungsi patung sebagai monumen, sebagai sejarah yang bisa kita ingat. Lalu yang keempat, fungsi patung sebagai kerajinan. Ya, kerajinan itu untuk kita nikmati, untuk kita rasakan keindahannya dari bentuknya, dari warnanya, dan lain sebagainya. Yang kelima, patung sebagai dekorasi. Dekorasi ini tujuannya atau fungsinya untuk menghias. Misalnya kalian punya patung burung angsa yang disimpan di pojok rumah. Nah, itu tujuannya mungkin kalian agar pojok rumah, ruang tamu kalian bisa lebih indah terlihat. Yang keenam, patung sebagai karya seni. Patung dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja, jadi nggak ada tujuan lain, tidak ada tujuan religinya, arsitekturnya, monumennya, jadi hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Tekniknya untuk membuat patung ada beberapa teknik. Yang pertama, teknik modeling, yang kedua, teknik cetak atau cor, yang ketiga, teknik merakit, yang keempat, teknik membentuk, yang kelima, teknik pahat, yang keenam, teknik butsir. Apa sih yang dimaksud dengan teknik modeling? Teknik modeling itu untuk membuat patung dengan cara membuat modelnya terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya akan dibentuk. Jadi dibuat dulu modelnya. Yang kedua, teknik cetak atau cor ini. Teknik cetak atau cor adalah teknik membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu misalnya dari logam atau dari kayu atau dari kaca, yaitu dicairkan dulu lalu dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Yang ketiga, teknik merakit, yaitu cara merakit bahan dengan patung yang kemudian merangkainya hampir mirip dengan puzzle ya. Jadi tekniknya itu dipotong-potong sehingga seperti puzzle baru dirakit ya. Nomor 4, teknik membentuk itu membuat patung dengan membentuk patung secara tahap demi tahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Biasanya hasil dari teknik ini jauh lebih maksimal karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seniman-seniman yang sudah handal ya. Mereka sangat menjiwai dalam membuat
patung dengan menggunakan teknik membentuk. Lalu yang kelima, teknik pahat. Teknik pahat ini patungnya berbahan dasar misalnya kayu atau tulang, batu, granit dengan cara mengurangi bagian yang tidak diperlukan sehingga jadilah bentuk patung yang diinginkan. Yang keenam, teknik butsir. Teknik butsir untuk membuat patung yang berbahan dasar patung yang lunak. Contohnya tanah liat dan gips. Caranya dengan mengurangi dan menambahkan bagian-bagian bahan dasar patung sehingga tercipta karya patung yang sangat cantik. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tahapan-tahapan masa pubertas. Kita juga sudah membahas kesehatan reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksi kita. Hari ini Ibu akan menjelaskan informasi penting yang harus kalian ketahui demi menjaga kesehatan reproduksi kita. Yang pertama, pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi. Pada materi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang prosesnya bagaimana alat reproduksi kita bisa berfungsi, berkembang, sudah bisa difungsikan, lalu gunanya ya sudah dibahas. Maka hari ini Ibu akan membahas bagaimana cara menjaga dan apa saja resiko ketika kita lalai dalam menjaganya. Yang kedua, mengetahui penyakit HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual lainnya serta dampaknya pada kondisi kesehatan organ reproduksi. Nah, HIV atau AIDS ini adalah penyakit menular yang biasanya dikarenakan karena terlalu memiliki hubungan bebas. Kita bergaulnya secara berlebihan tanpa ada aturan-aturan. Yang ketiga, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Apa sih kekerasan seksual? Kekerasan seksual itu biasanya didapatkan dari pihak luar atau dari faktor eksternal kita. Ya, maka dari itu kita harus pandai-pandai menjaga tubuh kita, menutupinya agar tidak menjadi bahan celaan atau bahan penilaian orang lain atau bahkan memicu orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap diri kita. Yang keempat, mengetahui pengaruh media dan sosial terhadap aktivitas seksual. Nah, sekarang apalagi anak-anak mungkin sudah dibekali dengan gadget yang canggih, dengan handphone yang canggih. Kalian bisa menjelajah seluruh isi dunia hanya lewat sentuhan jari. Kalian ingin menonton apapun, tinggal mengetik lalu bisa ditonton. Nah, oleh karena itu, kalian harus pandai-pandai memilih dan memilah mana tontonan yang baik untuk kita dan mana yang bukan tontonan kita. Lalu yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, terutama membentuk kepercayaan diri dengan tujuan untuk menghindari perilaku beresiko. Ya, ketika kalian sudah mengalami masa pubertas, maka komunikasikanlah hal itu kepada orang tua kalian. Jangan cerita kepada teman, tidak juga dengan guru, agar kalian bisa dijaga dan dinasehati bagaimana cara menjaga diri dari kejahatan-kejahatan orang lain yang tidak bisa kita hindari atau tidak bisa kita duga, ya. Kesehatan reproduksi remaja, suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Nah, kalau remaja laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi, lalu kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Nah, ternyata kesehatan reproduksi ini juga menyangkut terhadap kesehatan mental kita. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berdialog dengan orang tua, dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh.
bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, anak-anak, di Indonesia ini ada yang dinamakan dengan Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia ini lambangnya pohon beringin, lalu ada roda bergerigi, ada timbangannya, ada bintang, rantai, warna dasarnya merah dan putih. Lambang tulisannya memiliki tulisan Koperasi Indonesia, ada juga lambang padi dan kapas. Rantai ini menunjukkan bahwa persahabatan yang kokoh. Jadi diceritakan di situ, dilambangkan bahwa warga negara Indonesia ini adalah satu kesatuan. Mereka bersahabat satu sama lain. Yang kedua, roda bergerigi. Roda bergerigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Nah, roda bergerigi ini kan mutar, jadi ditempuh secara terus-menerus sampai benar-benar menuju kesuksesan yang sudah dibuat di koperasi tersebut. Yang ketiga, kapas dan padi. Kapas dan padi ini menceritakan atau menggambarkan tentang kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat, timbangan. Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Yang kelima, bintang dalam perisai artinya Pancasila merupakan landasan ideal koperasi. Ya, jadi landasannya itu sudah ideal dengan berketuhanan yang Maha Esa. Jadi semuanya diatur dengan mengikut sertakan atau berserah diri kepada Tuhan. Yang keenam, pohon beringin. Menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh dan berkarakter. Yang ketujuh, nama Koperasi Indonesia ini sendiri mendandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. Yang kedelapan, warna dasar merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia. Bapak Hatta adalah bapak koperasi kita yang pertama kali mendirikan koperasi. Menurut Bapak Hatta, koperasi ini adalah koperasi usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan asas tolong menolong, ya, asas kekeluargaan, saling membantu satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri koperasi itu, yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela, jadi tidak ada pemaksaan. Misalnya orang wajib mengikuti atau wajib ikut serta sebagai anggota koperasi. Ya, jadi tidak ada yang bersifat paksaan. Yang kedua, kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. Jadi setiap tahun ada rapat anggota. Rapat anggota ini sama dengan kita misalnya rapat meminta pendapat. Nah, itu adalah semua anggota memiliki hak untuk berpendapat dan mereka berkuasa untuk memutuskan akan berlaku seperti apa koperasi yang sudah dibentuk bersama. Yang ketiga, berasaskan kekeluargaan. Tadi ya, saling tolong menolong, membantu satu dengan yang lainnya. Yang keempat, bersifat non-kapitalis. Artinya pembagian sisa hasil usaha atau SHU yang biasanya dilakukan 1 tahun sekali tidak didasarkan dari besarnya modal yang ditanamkan oleh anggota, tetapi berdasarkan jasa yang diberikan anggota kepada pihak koperasi. Yang kelima, berdasarkan prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada. Maksudnya di sini adalah koperasi berdasarkan pada prinsip usaha sendiri atau swadaya, prinsip buatan sendiri ada atau swakerta, dan prinsip kemampuan sendiri atau swasembada. Berdasarkan prinsip swadaya, swakerta, dan swasembada, tujuan koperasi itu adalah yang pertama, mensejahterakan anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Yang kedua, untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Yang keempat, untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Yang keempat, untuk membangun tatanan perekonomian nasional. Fungsi koperasi itu sendiri, yang pertama mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi. Yang kedua, membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat. Yang keempat, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, di mana koperasi menjadi fondasinya. Yang kelima, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi. Ada beberapa jenis koperasi yang biasa kita kenal, yang sudah banyak kita tahu. Yang pertama, koperasi produksi. Nah, koperasi produksi ini berarti koperasi yang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu, lalu mereka pasarkan. Yang kedua, koperasi konsumsi. Ya, yang ketiga, koperasi jasa. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Yang kelima, koperasi serba usaha. Prinsip koperasi yang pertama, keanggotaannya kooperatif, sifatnya terbuka dan sukarela. Yang kedua, proses pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis, terbuka, adil bagi semua anggota koperasi. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU harus mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota. Dan yang keempat, pemberian balas jasa kepada anggota disesuaikan dengan modal anggota tersebut. Nah, Pancasila dalam kegiatan koperasi. Guna mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial, diperlukan semangat dan kesungguhan serta konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini, upaya perwujudan nilai-nilai Pancasila terkesan setengah hati, tidak hanya pada level masyarakat, namun juga pada level pemerintahan. Dewasa ini juga, Indonesia telah mengalami kondisi yang sangat dilematis. Pemerintah Indonesia menginformasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mengalami peningkatan sekian persen. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia yang dapat dikategorikan memiliki taraf dan tingkat kesejahteraan hidup yang sangat rendah dan tidak layak. Oleh karena itu, sangat diperlukan kembali merumuskan arah kebijakan perekonomian yang berwawasan Pancasila dalam upaya mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Melalui fungsi dan peranan koperasi, diharapkan cita-cita tersebut dapat terwujud. Pada dasarnya, rakyat Indonesia memang bukan homo economicus, melainkan lebih bersifat homo societis. Lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada kepentingan materi atau ekonomi. Contohnya, membangun rumah penduduk dengan sistem gotong royong. Akibatnya, ini dalam sistem ekonomi liberal, orang asli Indonesia menjadi termarginalkan atau terasingkan. Tidak ikut dalam gerakan operasi mainstream sistem ekonomi liberal yang menguasai sumber kesejahteraan ekonomi. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, penawaran beasiswa pendidikan seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. Yang kedua, ASEAN Council of Teachers atau ACT sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT, para pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar secara global. Yang ketiga, mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. Yang keempat, ASEAN Japan Scholarship Fund, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang.
Yang kelima, adanya program ASEAN EU Kooperatif dan Scholarship Day, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa, khususnya pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga tenaga pendidik dari ASEAN. Anak-anak, stay safe, stay di rumah, stay at home, dengan menjaga diri kalian, tidak banyak bepergian, menghindari kerumunan, akan bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan mengurangi bepergian. Nah, mari kita juga sama-sama berdoa agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersekolah dalam suasana sehat dan bahagia. Ibu sampaikan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.